Halo semua, selamat datang kembali di CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas atau melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu membahas tentang PP nomor 44 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya membahas untuk pasal 8. Kenapa saya bahas pasal 8? Karena ada sedikit perubahan ya dibandingkan sebelumnya ya. Perubahannya seperti apa? Apakah signifikan? Kemudian apakah berpengaruh terhadap teman-teman? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman terhindar ya dari kekeliruan atau kesalahan ya. Nanti bisa mengakibatkan masalah perpajakan di kemudian hari. Jadi sebisa mungkin teman-teman minimalisasi sehingga meminimalisasikan resikonya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi atau edukasi yang kita sampaikan ya, pemaparannya bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu menangani atau memberikan edukasi ke teman-teman supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Apa sih yang dibahas dalam PP nomor 44 tahun 2022 pasal 8, yaitu membahas antara PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional. Kita jelaskan dulu di sini ya. Jadi aktivitasnya kalau sebelumnya itu bisa dibedakan ya, mana yang benar-benar aktivitas dari operasional perusahaan maupun non-operasional. Let's say bedanya seperti apa? Mungkin kalau secara pembukuan ya akuntansi, kalau seandainya operasional itu berarti berhubungan dengan kerja ya, yang benar-benar menjadi kegiatan utama ya, main income seperti itu, maka dia terutang PPN. Sedangkan kalau seandainya non operasional, let's say misalnya penjualan barang bekas, itu kan bukan kegiatan utama, itu bisa dulu dimasukkan sebagai non operasional ya. Jadi kegiatan yang sewaktu-waktu tidak menentu ya, itu bisa dimasukkan ke non operasional. Tetapi sekarang tidak bisa ya. Lebih pastinya seperti apa? Nah, di sini di tabel atau di pemaparannya dijelaskan di sini adalah misalnya pengusaha ya, PKP atau seharusnya PKP. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi adalah pengusaha yang seharusnya dia sudah PKP tetapi belum mendaftarkan diri sebagai PKP ya, seperti itu. Menyerahkan jasa kena pajak atau barang kena pajak ya, melakukan penyerahan di dalam daerah pabean kepada pembeli atau penerima jasa, clear di sini ya, maka dia dikenai PPN. Nah, dikenai PPN-nya ini sepanjang apa? Ada ketentuannya, sepanjang penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha, jelas ya, memenuhi. Kemudian penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ini juga umumnya sama ya. Kenapa? Karena diserahkan di dalam daerah pabean, kemudian dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, di sini lebih ditekankan penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya merupakan seluruh penyerahan BKP dan atau JKP yang diserahkan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional. Kalau sebelumnya ya peraturan ini ada, itu kita bisa sedikit, tanda kutip ya, sedikit dispute, kita bisa mendiskusikan ya, menentang gitu ya, seperti mencari pembenaran atau alternatif sehingga yang tadinya tidak terutang PPN menjadi terutang, atau yang harusnya terutang menjadi tidak terutang. Tapi kalau sekarang lebih ditegaskan bahwa tidak ada lagi ini kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional. Jadi semua sudah kena PPN ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kegiatan operasional itu apa?
Aktivitas operasional yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan. Jadi main income-nya itu maupun merupakan aktivitas operasional. Contoh misalnya dealer mobil ya. Dealer mobil berarti otomatis dia jualan mobil kan. Entah dia jadi ada bengkelnya atau tidak ya, itu tergantung. Tetapi kalau seandainya jual mobil, dia pasti jual kegiatan utama perdagangan kendaraan, roda 2, roda 4 seperti itu ya. Nah, main bisnisnya pasti penjualan. Tapi kalau dulu misalnya jual katakanlah barang bekasnya ya, kerusakan atau dapat merchandise yang seharusnya diberikan atau bagaimana ya, paling umum misalnya untuk barang-barang bekasnya ya, kalau ada bekasnya ya, seperti barang-barang bekas lainnya misalnya display ya, display alat-alat displaynya itu kan bukan kegiatan utama, tapi ketika dijual di akuntansi itu kan diakui sebagai pendapatan. Pendapatannya mungkin tidak dimasukkan di atas ya, atau main income, tapi dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Kalau pendapatan lain-lain mungkin tidak kena PPN ya di sana. Ya. Kemudian aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, termasuk transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya ikut dipertimbangkan dalam penentuan operasional income. Ya, di sini jadi clear, tidak ada batasannya ya. Sekarang operasional maupun tidak operasional semua kena PPN-nya. Nah, aktivitas non operasional itu apa? Aktivitas selain dari operasional. Tadi kan operasional itu mengujung ke main income ya. Kalau berhubungan dengan main income-nya berarti itu aktivitas operasional. Kalau misalnya dia masuk sebagai side income atau penghasilan lain-lain ya, itu bukan merupakan aktivitas operasional, jadi non operasional kan. Seperti itu kalau dulu. Sekarang tidak ada bedanya ya, walaupun aktivitasnya berbeda tetapi sama-sama dikenai dengan PPN. PPN-nya berapa? 11% ya, menggunakan tarif sekarang 11%. Jadi bagaimana penerapannya? Apakah berubah? Jelas ada perubahan ya. Kalau sebelumnya teman-teman mungkin bisa sedikit tanda kutip ya memasukkan ke penghasilan lain-lain, tapi sekarang tidak bisa ya, semua masuk ke PPN ya. Jadi otomatis penghasilan utama main income maupun side income ya, penghasilan lain-lain semua dikenai PPN. Jadi otomatis omset di SPT PPN itu bisa jadi gabungan antara penghasilan main income dengan penghasilan lain-lain ya, seperti itu. Cukup clear ya. Jadi buat teman-teman, sekian video kali ini, semoga membantu buat teman-teman pemahamannya. Mungkin teman-teman kalau masih bingung silahkan tanya di kolom komentar ya, berpendapat. Mungkin saya coba akan membantu lebih menjelaskan seperti itu. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video berikutnya ya. Sampai jumpa.